Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Menolak hadir menemui Nabi Sulaiman. Inda idzin adrakat Balqisu anna Sulaimana nabiyyun mursalun. Pada saat itu Ratu Balqis menyadari bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang akan melaksanakan apa yang dijanjikan dan apa yang diancam. Wa anna la taqata laha bi mukhalafati amrihi. Dan Ratu Balqis menyadari bahwa kerajaannya, militernya tidak akan mampu bisa menghadapi atau melawan Nabi Sulaiman dengan pasukan militernya. Fatajahazat al-lil masiri ilaihi ma'a ashrafi qaumiha. Maka Ratu Balqis pun mempersiapkan diri, fatajahazat lil masiri, untuk melakukan perjalanan bersama para pembesar kaumnya untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Arafa Sulaimanu bi masirati Balqisa ilaihi. Nabi Sulaiman mengetahui perjalanan Ratu Balqis menuju kepadanya. Fa'arada an yuriyaha ba'da ma khassahu Allah bihi min mu'jizatin liyakun dhalika dalilan ala nubuwatih. Maka Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan kepada Ratu Balqis sebagian dari apa yang Allah khususkan kepadanya dari mukjizat-mukjizat, agar supaya hal itu menjadi bukti kebenaran kenabiannya. Faqala liman haulahu minal jin. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada orang di sekitarnya, dan ada bangsa jin juga yang ada di sekitar Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi arsy Balqis qabla an ta'tiya ilayya ma'a qaumiha mu'minina liyarau qudratallah. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang menemuiku bersama kaumnya dalam keadaan beriman, agar supaya mereka bisa melihat kekuasaan Allah, alladzi da'autuhum, yang dimana saya mengajak mereka untuk menyembahnya. Dan ini kisah menceritakan bahwa Ratu Balqis dengan pasukan-pasukannya, pembesar-pembesar kaumnya, mereka datang dari Yaman. Ada satu negeri di antara Son'ah, jaraknya ke Son'ah ke situ kurang lebih
3-5 jam menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempatnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka, Ratu Balqis sudah meyakini bahwa Nabi Sulaiman seorang nabi karena diuji. Kalau hadiah itu diterima, berarti beliau bukan seorang nabi. Tapi kalau hadiah yang diberikan Ratu Balqis itu ditolak, berarti beliau seorang nabi. Karena tujuannya hanya mengajak kaum umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Sulaiman tidak cukup sampai di situ. Nabi Sulaiman juga ingin menunjukkan bukti, ya, ingin menunjukkan bukti bahwasanya beliau seorang nabi, agar Ratu Balqis dengan semua pembesar kaumnya itu benar-benar yakin bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi. Nah, di antara cara membuktikan kebenaran kenabian adanya mukjizat. Ya, mukjizat itu tujuannya memperkuat kenabian mereka. Makanya fungsi mukjizat itu harus ditampilkan, ya, harus ditunjukkan, tidak bisa disembunyikan. Mukjizat para nabi itu harus ditunjukkan ke hadapan manusia sehingga memperkuat argumentasi bahwa mereka itu benar-benar utusan Allah. Ya, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Safatul Zubat, arsala ruslahu bi mu'jizatin zahiratin lil khalqi bahirati. Allah mengutus para rasul dengan mukjizat-mukjizat zahiratin, dan mukjizat itu harus ditunjukkan sehingga orang betul-betul yakin ini nabi. Jadi sangat mudah, misalnya di zaman kita ada orang mengaku sebagai nabi, caranya mudah, tunjukkan mukjizat. Tidak mungkin mereka yang mengaku sebagai nabi tidak memiliki mukjizat. Jadi mukjizat itu memperkuat kenabian. Zahiratil lil khalqi bahirati. Jadi harus ditunjukkan mukjizat itu kepada makhluk, kepada manusia. Bahirati, dan mukjizat itu gak bisa dikalahkan dengan sihir, gak bisa dikalahkan dengan apapun, gak bisa. Mukjizat secara bahasa artinya melemahkan segala sesuatu. Nah, ini bukti bahwa Nabi Sulaiman seorang nabi. Makanya Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada Ratu Balqis dengan mukjizat. Tapi di kasus ini bukan hanya mukjizat yang ditunjukkan, tapi juga berbarengan dengan keramat para wali dan mukjizat para nabi. Ya. Ada kelompok dari umat Islam yang mengingkari mukjizat, keramat para wali. Itu memang ada, tapi mereka tidak sebanyak kelompok yang menyepakati bahwa adanya mukjizat para nabi dan keramat para wali. Di dalam kitab Jawharut Tauhid, ya, Syekh Al-Laqani itu menyebutkan bil mu'jizati uyidu takarruman wa ismatul bari likullin haddima, yang artinya mereka para nabi dikuatkan oleh Allah. Bagaimana Allah menguatkan mereka? Bil mu'jizati, dengan adanya mukjizat. Takarrumah, sebagai bentuk memberikan kemuliaan kepada mereka. Wa ismatul bari likullin, dan Allah senantiasa menjaga mereka, senantiasa menjaga mereka. Itu di dalam kitab Jawharut Tauhid, ditulis oleh Syekh Al-Laqani. Beliau ulama mazhab Maliki.
Kalau yang Sohbatul Zuhad karangan Ibnu Ruslan, ulama mazhab Syafi'i. Maka dari sinilah Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Tujuannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis hal yang luar biasa. Dalam bahasa para ulama disebut khawariqul adah. Disebut khawariqul adah. Keluar dari hal yang biasa, keluar dari adat, keluar dari hukum kausalitas, sabab musabab. Yang namanya mukjizat masuk kategori khawariqul adah, hal yang luar biasa, yang keluar dari hukum normal, sehingga tentu tidak bisa dirasionalkan. Yang namanya mukjizat tidak masuk akal. Kalau namanya disebut masuk akal, bisa diterima akal, itu bukan mukjizat. Mukjizat sesuatu yang di luar rasio, di luar hukum. Begitu juga keramat para wali. Ya, keramat para wali juga khawariqul adah. Itu termasuk hal-hal yang keluar dari hal yang biasa. Maka dari sini Nabi Sulaiman memerintahkan beberapa orang-orang terdekat. Situ ada bangsa jin, dipimpin oleh jin Ifrit. Dari golongan manusia ada ahli ilmu yang Allah sebutkan sebagai orang yang memiliki ilmu kitab, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi lagawiyyun amin. Kata Nabi Sulaiman, wahai segenap para pembesarku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum mereka mendatangi saya dalam keadaan berserah diri? Maka Ifrit dari bangsa jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya bisa mendatangkan itu kepadamu sebelum kau berdiri dari tempat berdirimu. Di situ yang dimaksud tempat berdirimu itu tempat duduk. Jadi di tempat duduk itu biasanya Nabi Sulaiman memutuskan perkara. Beliau menjadi sebagai hakim mulai dari subuh sampai zuhur. Beliau duduk di situ. Ada kasus-kasus masalah hukum diselesaikan pada waktu itu, mulai dari waktu subuh sampai zuhur. Kata jin Ifrit, sesungguhnya saya mampu, saya kuat, laqawiyyun amin, dan bisa dipercaya. Artinya saya mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman pindah ke Palestina. Tapi durasi waktunya sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wallazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bi qabla ay yartadda ilaika tarfu. Kemudian ada seseorang yang memiliki ilmu kitab, berarti seorang ahli ilmu, dan juga seorang yang soleh. Para ulama tafsir mengatakan ini malaikat dalam satu tafsiran. Jadi yang memindahkan singgasana Ratu Balqis itu malaikat yang memang ada di samping Nabi Sulaiman. Al-Imam Fakhrul Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menafsirkan yang memindahkan singgasana Ratu Balqis itu seorang ulama dan juga sepupu dari Nabi Sulaiman bernama Asif bin Barkhayah. Nah, beliau yang memindahkan singgasana tersebut sebagai bentuk apa? Keramat. Dan keramat ini berarti masuk ke dalam mukjizat. Ini mukjizatnya Nabi Sulaiman, tapi dilakukan oleh seorang wali, keramat. Jadi keramat itu bagian dari mukjizat.
adanya keramat para wali itu tidak lepas adanya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena keramat gak bisa ada tanpa adanya mukjizat dari para nabi. Ya. Akhirnya ahli kitab ini lebih hebat lagi. Kalau jin ifrit ketika berdiri, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, sehingga sana itu pindah. Jadi kalau keramat lebih dahsyat lagi. Sebelum mengidipkan mata, ya, sekian detik itu singgasana akan dipindahkan dari Yaman pindah ke Palestina. Ya, dari kota Sabah itu, negeri Sabah, pindah ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan, coba kau pindahkan singgasana. Kemudian falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana tersebut ada di hadapannya, jadi langsung saat itu pindah singgasana Ratu Balqis. Tujuannya nanti Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kepada Ratu Balqis, inilah mukjizat untuk menguatkan bahwa saya ini adalah betul-betul seorang nabi. Buktinya singgasana mau bisa pindah dalam waktu sekian detik. Saya pindahkan dari Yaman pindah ke Palestina, dari Sabah pindah ke Baitul Maqdis. Tujuannya untuk menunjukkan hal itu. Maka ketika singgasana itu pindah, padahal para ulama tafsir mengatakan istananya waktu itu sedang dikunci juga. Semuanya pembesar meninggalkan istana yang ada di Sabah. Mereka semuanya mengikuti Ratu Balqis dan istananya dikunci. Tapi bisa singgasana itu pindah, bahkan lebih cepat dari perjalanan mereka. Perjalanan Ratu Balqis itu memakan waktu berhari-hari, bisa bahkan berpekan, 1 pekan, 2 pekan bisa sampai perjalanan jalan kaki atau menggunakan kendaraan di masa itu. Subhanallah, Asif bin Barakhaya memindahkan, ya, keramat. Nah, ini masuk di bab keramat. Nah, keramat juga ini kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah, adanya keramat para wali. Itu disepakati oleh para ulama. Kelompok yang mengingkari keramat para wali diantaranya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya adanya keramat. Khawarij juga tidak percaya adanya keramat. Dan beberapa firqah kecil lainnya yang tidak percaya. Tapi secara keseluruhan para ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama mazhab yang lain juga itu percaya adanya keramat para wali. Di antaranya saya nukil dari kitab Sofatul Zubat, Ibnu Ruslan dalam kitab beliau mengatakan bahwa wal auliya zawu karamatin rutab. Para wali Allah itu mereka memiliki keramat yang bertingkat-tingkat. Keramat bertingkat-tingkat. Ada levelnya masing-masing. Syekh Al-Laqani juga menyebutkan wa asbitan li awliya al-karamah, ditetapkan, ini mazhab Maliki. Jadi semua 4 mazhab, para ulama 4 mazhab itu, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, mayoritas mereka semua mengakui adanya keramat para wali. Yang tidak mengakui hanya Mu'tazilah, Khawarij, dan beberapa firqah yang memang dianggap menyimpang dari sisi akidah. Ya. Nah, jadi tidak serta-merta semua yang tidak masuk di akal kita tolak. Yang namanya keramat memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan keramat. Mukjizat juga tidak masuk di akal. Jangan terpengaruh dengan beberapa oknum mengatakan oh itu halusinasi, khurafat. Belum tentu. Saya juga termasuk sangat ketat mengambil riwayat keramat, karena juga ada oknum, ya. Kita gak ingkari, ada orang juga ngarang-ngarang keramat. Ada di setiap kelompok itu
pasti ada oknum. Tapi tidak boleh juga kita mengingkari, nggak ada semua ini khurafat. Berarti mengingkari kesepakatan para ulama. Imam Syafi'i percaya adanya keramat. Al-Imam Laqani percaya adanya keramat. Imam Ibn Hajar Haytami percaya adanya keramat. Imam Nawawi percaya adanya keramat. Jadi hati-hati. Ketat, tapi gak boleh pukul rata. Ya. Tidak semua keramat yang itu dinyatakan khurafat atau halusinasi. Ada yang benar. Dan betul juga, ada juga keramat-keramat yang dipalsukan. Ada oknum, begitu. Ada yang tanya ke saya, bisa cerita keramat dipalsukan? Saya bilang, sabda Nabi saja, hadis dari Nabi saja berani dipalsukan. Hadis palsu, hadis maudhu. Kalau atas nama Nabi saja ada oknum yang memalsukan atas nama Nabi, apalagi aulia wa sholihin. Jadi hal itu ada, ya. Ini berbicara berdasarkan keilmuan. Para ulama ahli sunnah mengatakan, tadi Ibnu Ruslan mengatakan demikian. Kemudian juga Al-Imam Al-Laqani dalam Jawharut Tauhidnya juga mengatakan demikian. Wa asbitan li auliyal karamah, ditetapkan adanya keramat para wali. Wa man nafaha, siapa yang mengingkarinya, kata beliau, maka ucapannya ditolak. Maksudnya mengingkari keramat, keramat gak ada, maka ucapan itu ditolak, kata beliau. Bahkan Ibnu Taimiyah itu menyatakan keramat itu adalah satu pangkal dalam pemahaman agama, masalah usul. Jadi Ibnu Taimiyah juga tidak mengingkari keramat para wali. Dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, juga dalam Majmu' Fatawa beliau, di situ beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaati at-tasdiq bi karamatil auliya. Daripada asas fondasi pemahaman ahli sunnah wal jamaah at-tasdiq, tasdiq, percaya adanya keramat para wali. Wa ma jarallahu ala aidihim min khawarikil adat, dan apa yang Allah memperjalankan. Jadi Allah yang buat itu keramat, bukan wali. Semua dari kekuasaan Allah. Tapi lewat perantara para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah hal-hal yang khawarikul adat, yang keluar dari rasio, yang keluar dari kebiasaan. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ala aidihim min khawarikil adat, kata beliau. Jadi termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah atas percaya bi karamatil aulia, dengan keramat-keramat para wali. Bahkan saya dapat juga ini fatwa dari Syekh bin Baz. Ya, Syekh bin Baz dalam fatwanya itu menyatakan karamatul auliya thabita 'inda ahli sunnati wal jamaah. Min aqidati ahli sunnati wal jamaah al-iman bi karamatil auliya wa annaha haqqun wa hiya khawariqul 'adati allati yakhluquha Allah bi ba'di awliya'ih, imma lihajatin bihi aw li iqamati hujjati ala a'da'illah li nasrid din wa iqamati amrillah. Yang artinya, kata Syekh bin Baz, keramat-keramat para wali itu benar adanya, sabit, yaitu dinyatakan pendapat itu ada dan kuat pendapat itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Dan termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, beliau menggunakan kata iman nih, al-iman, percaya dan yakin adanya keramat para wali. Dan sesungguhnya keramat para wali itu hakun, itu adalah sesuatu yang benar.
Jadi kita harus bijak, tidak menafikan semuanya. Tidak semua itu khayal, tidak semua itu khurafat. Teliti lagi, kalau memang ada sanadnya, kemudian ya sebagaimana ilmu hadis, pakai manhaj ulama-ulama hadis. Ini cerita dari mana sumbernya nih? Siapa yang meriwayatkan? Ceritaun. Oh, ini orangnya soleh nih, jujur, fiqh, diakui oleh ulama. Kemudian diriwayatkan lagi sampai kepada orang yang menceritakan riwayat tersebut. Nah, berarti ini gak bisa diingkari. Ya, karena riwayatnya kuat. Tapi kalau yang cerita, oh ini ada orang bilang begini, orangnya gak jelas nih siapa. Nah, ini kita tanda tanya nih. Apa benar nih cerita ini? Nah, jadi harus insaf, namanya insaf itu harus adil. Tidak menafikan seluruhnya, juga tidak serta-merta terima semua cerita keramat. Ada dawabit, ada regulasi. Regulasi keramat itu ada. Yang pertama, keramat para aulia tidak mungkin bertentangan dengan syariat Islam. Itu dawabit, regulasi. Begitu juga mukjizat para nabi. Tidak mungkin mukjizatnya bertentangan dengan hukum syariat. Keramat para wali juga demikian, tidak mungkin bertentangan dengan hukum syariat. Misalnya apa? Dia minum khamar. Ini wali nih. Jelas-jelas itu khamar diminum. Maka dikatakan keramatnya bisa berubah jadi susu. Itu harus dibuktikan betul-betul berubah tidak. Ada keramat tidak sholat. Ya, dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat, katanya sudah, ya pokoknya yang dia bertentangan dengan syariat itu harus hati-hati, harus teliti. Kemudian kisah-kisah keramat itu harus bijak menyampaikan, ada manfaat tidak? Karena ada orang yang akalnya, ilmunya belum sampai ke situ. Ini orang baru belajar, tahu-tahu cerita yang aneh-aneh begitu. Ya khotibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kepada manusia sekadar ukuran akal mereka. Gitu. Misalnya yang heboh itu ada keramat para wali Mi'raj. Dulu ada Sufi Kabir Abu Yazid Al-Bustami. Itu menjadi polemik di kalangan para ulama zaman itu, karena keramatnya itu Mi'raj. Pertanyaannya, Mi'rajnya ini apakah sama dengan Mi'rajnya Nabi? Kalau Mi'rajnya Nabi mukjizat, mukjizat besar, ruh dan jasad, kesepakatan para ulama. Tapi kalau aulia bagaimana? Nah, bisa jadi mimpi kali. Mimpi. Bisa jadi mimpi. Bisa jadi Mi'raj dengan ruh saja, tidak dengan jasad. Ini bukan di zaman kita jadi masalah. Problem ini di masa Abu Yazid Al-Bustami yang memiliki keramat Mi'raj itu di kalangan ulama jadi polemik. Untuk bisa baca di kitab Tazkiratul Aulia. Dan ada yang mengkritik juga. Belakangan dari Sada Ali Balwi ada manaqibnya Fagil Muqaddam 70 kali Mi'raj. Harus diteliti juga. Apakah sama dengan mukjizat Nabi? Nah, satu pihak jangan langsung mengingkari, oh ini khayal. Akhirnya mengingkari semua keramat tidak ada. Berarti antum bukan ahli sunnah wal jamaah, antum mu'tazilah atau khawarij yang mengingkari keramat. Menerima juga mentah-mentah juga salah. Kita harus belajar meneliti. Kemudian sebenarnya pembahasan begini jangan dikaji di depan halayak umum. Nanti apa? Nama wali ini tercemari gara-gara kita kurang bijak. Keramat para wali itu sesuatu yang mahal, diceritakan kepada orang-orang memang layak untuk mendengar. Tidak semua orang harus diceritakan keramat para wali. Itu wasiat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam syairnya mengatakan bahwa hati-hati rahasia kami jangan kalian umbar-umbar. Jadi para wali sendiri gak suka keramatnya itu diumbar-umbar.
Karena mereka senangnya khumul, tidak senang populer. Syuhra itu anti bagi mereka. Mereka senangnya khumul, menyembunyikan diri. Itu. Nah, ini dawabit namanya, dawabit. Nah, jadi harus bijak, harus bijak. Kita harus insaf, berada di tengah, ya, di tengah. Gak boleh mengingkari secara keseluruhan, juga tidak mudah menerima. Harus tahu siapa yang riwayatkan nih. Keramatnya ini bertentangan dengan syariat atau tidak, dan seterusnya. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh ulama menguatkan bahwa keramat para wali itu ada. Di antaranya Jami'ul Karamatil Auliya, ya, karya Syekh Yusuf Nabhani. Dalam kitab tersebut beliau ceritakan keramat para sahabat. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak memiliki keramat. Di situ diceritakan oleh beliau bab khusus terkait keramat para aulia. Di antaranya keramat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba di tengah-tengah khutbah beliau teriak kepada, wahai pasukan, ayo sembunyi, sembunyi di balik bukit, sembunyi. Itu keramat tuh. Padahal itu di Nahawan. Nahawan di mana? Nahawan itu masuk wilayah Persia. Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah. Di tengah-tengah khutbah teriak, wahai pasukan, sembunyi, sembunyi, karena ada musuh tuh, musuh dengan jumlah besar lewat. Nah, ini dikonfirmasi lagi kepada Sayyidina Umar setelah beliau khutbah. Ada beberapa sahabat mengkonfirmasi, itu kenapa tadi di tengah-tengah khutbah teriak sembunyi, sembunyi? Kata Sayyidina Umar, saya melihat kaum muslimin yang ada di Nahawan, itu saya lihat musuh datang dengan jumlah besar, saya suruh sembunyi, kalau tidak bahaya mereka. Itu keramat contohnya. Dan itu banyak terjadi di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kalangan tabi'in. Ya, berarti ada. Syekh As-Sindi juga menulis kitab berjudul Risalah fi Thubutil Karamatil Auliya. Kitab yang membahas adanya keramat para wali. Namanya Syekh As-Sindi Al-Madani. Syekh As-Sindi Al-Madani. Beliau ulama kota Madinah Al-Munawwarah di zaman tersebut. Nah, ya, ada. Jadi jangan terlalu umbar-umbar. Ini keramat itu yang paling manfaat. Kalau keramat yang bisa terbang, ya, bisa tembus dinding, bisa pindah tempat, mustaraknya ada istidraj juga. Istidraj itu orang jahat Allah kasih kelebihan begitu. Kayak Dajjal, Fir'aun itu punya kelebihan juga, bukan orang-orang biasa. Tapi mereka itu orang-orang jahat yang Allah berikan kelebihan sehingga lupa diri. Ya, namanya istidraj. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun dalam Al-Qur'an. Kami berikan mereka istidraj hingga mereka tenggelam dalam kesesatan mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Itu di surat Al-A'raf ayat 182. Dajjal diberikan istidraj, bisa berpindah tempat dalam waktu sesaat, sekejap, bisa menurunkan makanan dari langit, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, orang mati dihidupkan lagi, bisa. Itu bukan keramat, itu bukan mukjizat, itu namanya istidraj. Ini dibahas oleh para ulama ahli kalam khususnya. Namanya khawariqul adah, hal-hal yang di luar rasio itu ada. Yang pertama mukjizat, yang kedua irhasat. Irhasat itu apa? Hal yang luar biasa yang terjadi, yang Allah berikan kepada para nabi sebelum dilantik menjadi rasul. Mereka masih kecil sudah diberikan hal-hal yang luar biasa. Irhasat. Ada yang namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu juga hal-hal yang luar biasa. Ada namanya ihanah, seperti nabi palsu. Ya, nabi palsu itu diberikan ihanah, hal yang luar biasa
tapi tujuannya untuk menghinakan orang tersebut. Musailam al-Kadzab misalnya, mengaku sebagai nabi. Nah, tapi ketika diminta mukjizat, yang terjadi bukan mukjizat tapi ihana, hal luar biasa tapi menghinakan dirinya. Misalnya Rasulullah SAW mukjizatnya, ada anak kecil minta diusap kepalanya oleh Rasul. Diusap kepalanya oleh Rasulullah SAW. Sampai masa tua gak ada satu rambut punya rontok. Dapat sentuhan tangan Nabi Muhammad SAW. Itu mukjizat. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani wa kadza Ibnu Taimiyah mengatakan mukjizat Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang paling banyak, melebihi semua para anbiya wa rasul. Lebih dari 2000 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Diusap kepala anak itu, rambutnya tidak ada yang rontok sampai hari tua. Datang nabi palsu Musailam al-Kadzab, ada yang meminta, tolong usap kepala anak kami ini biar rambutnya lebat, ya. Karena ada riwayat Nabi Muhammad mengusap kepala seorang anak sampai hari tua rambutnya gak ada yang rontok. Ini pede nih, nabi palsu. Dia bilang, mari saya usap. Ketika diusap rambut rontok semua. Rambutnya rontok itu. Itu kan hal yang luar biasa. Tapi ihana, untuk menghinakan orang tersebut, karena dia bukan nabi yang sesungguhnya, nabi palsu. Nah, itu juga hal yang luar biasa. Ada sihir. Antum tahu sihir itu nyata. Kalau menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, sihir itu bukan permainan. Dia hal yang luar biasa. Kongsi dengan jin. Itu sihir namanya. Golongan Mu'tazilah mengatakan sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, karena memang dari dasar Mu'tazilah itu rasio. Segala sesuatu harus diterima oleh akal. Jadi sihir itu adalah tipuan. Ini juga tidak dipungkiri, di zaman kita sihir ini dibagi dua, ada sihir yang asli, ada sihir yang tipuan. Ya, makanya diterangkan tuh para penyihir yang menghadapi Nabi Musa, kan tongkat mereka dilempar jadi ular. Itu diterangkan oleh para ulama, khususnya golongan Mu'tazilah, itu bukan tongkatnya berubah jadi ular, tapi tongkatnya itu, di dalam tongkat itu ada ruang yang memang sudah dibuat oleh mereka, di situ disimpan ular. Dan dia semacam tombol sehingga tongkat itu bisa menjadi kecil, ya. Di zaman sekarang sudah ada tuh. Ditekan tombol, tongkatnya jadi kecil. Ularnya sudah ada disiapkan di dalam tongkat tersebut. Ketika dilempar, tombolnya dipencet, bagian ujung tongkat itu terbuka, ularnya jatuh keluar, seakan-akan tongkat berubah jadi ular. Itu diceritakan oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah. Nah, mereka juga akhirnya mengingkari. Mereka sebagian, tidak semua. Ada yang mengingkari mukjizat para nabi, ada yang tetap menerima. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah menerima mukjizat itu adalah hal yang luar biasa. Begitu juga sihir. Sihir juga ada yang asli, itu hal yang luar biasa. Tapi konotasinya ke arah yang negatif, karena ayat menceritakan diajarkan oleh syaitan. Sihir diajarkan oleh syaitan, berarti ada kongsi dengan syaitan. Kemudian hal luar biasa lainnya, ya, tadi irhasat, ada mukjizat, ada yang namanya ihana, istidraj, ya. Istidraj ini diberikan ke orang-orang jahat. Hal yang luar biasa, makin jahat makin hebat dia. Kad-Dajjal, ya, Raja Namrud, Fir'aun, itu mereka ada istidraj. Itu disebut khawarikul adah. Ya, hal itu ada, ya. Ada ungkapan di sini Al-Imam Syafi'i dan Imam Lais Ibn Sa'ad Al-Misri dan tokoh-tokoh sufi lainnya seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya, ulama-ulama besar,
Ya, mereka mengatakan, idza ra'aitum rajula, apabila kalian melihat ada seseorang itu, idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma', bisa jalan di atas air, wa yatiru fil hawa, bisa terbang di udara, fala tagtarru bihi, jangan kalian tertipu dengan itu. Artinya jangan langsung, ini keramat kayaknya nih, sabar dulu, harus ditimbang kata mereka, hatta tazinu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, kecuali kalian timbang dulu mereka ini melakukan amalan-amalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tidak, mereka orang soleh tidak, ilmu mereka benar tidak. Karena khawatir itu bukan keramat tapi apa? Istidraj, atau jangan-jangan sihir. Nah, itu. Dan agama itu bukan dilihat dari situ, bukan dilihat dari keramat. Oh, saya mau belajar sama guru yang punya keramat ya. Tahu-tahu tukang sihir kan? Dukun. Bukan di situ standarnya, ikhwan muslimin. Ada orang-orang mulia yang seumur hidup gak punya keramat, tapi keramatnya nanti nampak di yaumil qiyamah. Itu rahasia Allah, ini kekasih Allah, ini rahasia Allah, hakikat. Ada yang nampak, ada yang prasangka baik orang kepada mereka, ada yang memang Allah sengaja tampakkan, ya. Mereka gak mau tapi memang sengaja Allah tampakkan. Jadi standar agama itu adalah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Habib Umar mengatakan keramat ada dua. Habib Umar bin Hafiz, ada namanya al-karamah as-suriyah, keramat secara fisik, itu hal-hal yang aneh-aneh tadi. Ada al-karamatu al-hakikiyah, ada keramat yang hakikat. Keramat yang hakikat apa? Keramat ini mampu memberikan manfaat, sangat dermawan, itu keramat. Ada orang tuh hidupnya berbagi sana sini, itu keramat yang lebih mulia daripada sekedar terbang atau tembus dinding. Ada keramat istiqomah di sholat tahajud. Masya Allah, berapa lama tahajud? 30 tahun. Ini keramat yang hakiki. Ada yang keramatnya apa? Tawadu, orangnya sangat rendah hati. Ada keramatnya sabar. Ada keramatnya zuhud terhadap dunia. Ada keramat yang sifat-sifat mulia, itu semua keramat hakiki. Kata beliau, ya, itulah yang harus dikejar, ya, bukan dikejar keramat bisa terbang, bisa kasyaf. Itu levelnya masih dibawa dari keramat hakiki, ya. Keramat hakiki itu sesuatu yang lebih mulia dari itu. Nah, makanya ada ungkapan para ulama, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih hebat, lebih baik dari 1000 keramat para wali, ya. Wa thubutul karamah dawamuha, dan tetapnya keramat jika terus menjaga istiqomah. Ini yang harus dicari nih, keramat. Keramat itu artinya apa? Kemuliaan. Karomah itu artinya dari bahasa Arab karomah, kemuliaan. Cari kemuliaan taat, kemuliaan taqwa, kemuliaan dermawan, kemuliaan zuhud, kemuliaan tawadu, kemuliaan akhlak mulia. Itu juga keramat, ikhwan. Itu. Kan kita mau jadi mulia di hadapan Allah. Kalau punya keramat begitu populer, gak enak hidup terkenal tuh, gak enak. Bisa jadi ujian juga, ya. Bisa jadi ujian bagi orang yang diberikan hal itu, ya. Takut nanti masuk uzub, Masya Allah ini kayak saya hebat, hancur semua amal, keramat-keramatnya hilang. Ada yang mengamalkan sesuatu, niatnya sudah berubah, ini baca, ini doa-doa, wajah ini kenapa? Mencari keramat, bisa kasyaf ini. Yang dicari Allah, bukan itu. Yang dicari tagarrub ilallah, kita bisa dekat dengan Allah, bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keramat yang paling tertinggi, ikhwanul muslimin. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan, ya. Ada satu syair, ya, dikutip oleh Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, ya. Syekh Asy-Syinkiti menulis kitab Adwaul Bayan.
menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Beliau mengatakan begini dalam syairnya, idza ra'aita rajula yatir wa fawqa ma'il bahri qad yasir wa lam yakif 'inda hududi syar'i fa innahu mustadrajun Apabila kamu melihat ada seseorang bisa terbang di angkasa, atau kamu melihat ada orang bisa berjalan di atas air, jangan takjub dengan hal itu. Bisa jadi yang dia lakukan hal yang aneh semacam itu, sedangkan dia termasuk orang yang tidak memegang hukum syariat, yang haram dilanggar, ya, dilakukan, bukan ahli taat, bukan ahli ibadah. Kata beliau, itulah istidraj, bukan kemuliaan, istidraj. Nah, maka kalau mau belajar ilmu agama, jangan cari yang begitu-begitu. Kita gak harus cari guru yang punya keramat. Guru itu sudah punya akhlak baik, ilmunya benar, punya sanad, akhlaknya mulia, istiqomah di dalam kebaikan, itu sudah lebih cukup dari keramat. Itu sudah lebih cukup. Karena tujuan beragama itu apa? Bisa dekat mengenal Allah, bisa dekat dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bas, kifayah, cukup. Kalau keramat, bahasa guru kami bonus. Semua para aulia yang diberikan keramat itu mereka sebenarnya benci keramat. Tanya ke mereka tuh yang punya keramat, tujuan mereka itu bukan mencari keramat. Semua yang mereka lakukan betul-betul ikhlas karena Allah. Karena keikhlasan itulah kadang istiqomah mereka, dan memang sudah tercatat terpilih mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, diberikan kelebihan itu tanpa mereka meminta. Jadi sampai meninggal pun tujuan kita dalam melakukan amal soleh hanya ingin mencari itu, sampai kapanpun gak akan bisa dapat. Begitu juga mencari populer, ketenaran lewat agama, maka itu juga tidak akan ilmu itu membawa dia kepada kebaikan. Justru ilmu itu menghancurkan dia. Menghancurkan dia. Begitu juga ilmu yang dia pelajari, yang dia pahami, namun tidak diamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu bukan ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah, tapi justru ilmu itu menghancurkan dirinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai.